Selamat siang Pak Iwan dan selamat siang semuanya. Saya Daniel Amadeus yang mengenai dalam tugas presentasi judul 1 berjudul Rencana Strategi Pemasaran dan Promosi Desain Rumah di Jakarta Garden City. Latar belakang masalah. Kebutuhan manusia tinggal sebagai kebutuhan primer tidak dapat dipandang sebelah mata. Sekarang kebanyakan rumah tinggal di bangunannya berfokus pada aspek keindahan saja. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penggunaan rumah yang sangat efisien dan fleksibel juga semakin meningkat. Ruang yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan sehari-hari menjadi lebih diutamakan, termasuk ruang multifungsi yang sebagai area kerja, ruang belajar, atau tempat bersantai. Maka dari itu, saya melakukan analisis rumah desain berada di klaster Kelimutu Asia, Jakarta Garden City. Rumah tersebut dapat akses ke lantai 1 untuk isoman, akses langsung ke lantai 2 untuk area utama, dan akses langsung lantai ketiga adalah ruang keluarga. Ditambah lagi juga dengan analisis promosi poster desain rumah yang ada di klaster Asia Jakarta Garden City. Berikut ini contoh promosinya. Rumusan masalah dalam jurnal judul tersebut adalah apa saja profesional yang memiliki kebutuhan akan kesehatan dan kesejahteraan menjadi pertimbangan utama dalam merancang rumah, apa saja pengaruh gaya hidup dalam perancangan desain rumah visual, bagaimana Anda menilai pasar properti visual Jakarta Garden City saat ini, mengapa masyarakat harus membutuhkan perancangan desain visual rumah sesuai dengan properti tersebut, bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam menjual properti sebagai real estate management. Di sini juga batas masalahnya yaitu adalah analisis strategi pemasaran terhadap kebutuhan konsumen, strategi yang digunakan semakin variasi, strategi yang digunakan developer dalam mengembangkan desain rumah, latar belakang dalam faktor konsumen dalam memilih rumah, dan penerapan poin dalam sebuah bangunan akan membantu memberikan sirkulasi udara yang baik. Tujuan masalah dari judul tersebut adalah bantuan desain interior menggunakan teknologi canggih pada desain interior untuk melakukan studi simulasis dalam rangka mengetahui hubungan antara ruangan dalam menyelesaikan suatu masalah pada desain. Para sektor juga desain rumah untuk menghasilkan perubahan sirkulasi udara karena mengikuti menjadi lebih sendiri untuk berinteraksi dengan penghuni lain. Strategi rumah untuk desain interior untuk merupakan kebutuhan khusus seperti work from home dan lain-lain. Dan juga perumahan ini memiliki poin atau plafon yang tinggi sehingga membuat tampilan rumah jadi luas dengan cahaya yang baik. Jadi pengumpulan metode itu ada dokumentasi. Dalam dokumentasi itu yang berada di Asia Cluster Kelimutu di Jakarta Garden City. Di sini ada pembataan di rumah beserta dalam luar dan lain-lain. Selain dokumentasi akan menyiapkan brosur katalog beserta dalam dana rumah. Ini contohnya dalam rumah itu. Ini juga dalam tipe dan dana rumahnya. Dan juga ini rumah Cluster Kelimutu saat ini. Metode surveinya itu melakukan dengan ngisi kuesioner untuk menanyakan orang yang penghuni yang berada di rumah Asia Cluster Kelimutu Jakarta Garden City. Dan juga wawancara itu dilakukan oleh Bapak Yohanes Lee selaku dengan developer membahas tentang rencana desain pembangunan Asia Cluster Kelimutu di Jakarta Garden City. Landasan teori. Teori marketing itu menurut dari Laksana adalah pemasaran dalam bertemu penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi produk barang atau jasa sehingga pengertian pasar bukan lagi merujuk tempat tapi kepada aktivitas atau pertemuan penjual dan pembeli dalam menawarkan produk pada konsumen. Sejati juga mendefinisikan bahwa pemasaran itu adalah arti segala usaha atau aktivitas menyampaikan barang atau jasa produsen kepada konsumen di mana kegiatan tersebut untuk melakukan memuas kebutuhan dan keinginan dengan cara tertentu sesuai dengan pertukaran. Teori promosi menurut Kotler dan Keller adalah promosi menjual dalam intensif jangka pendek untuk mencoba memberikan produk atau layanan, contohnya seperti promosi konsumen, promosi perdagangan dan bisnis, dan tenaga jualan promosi. Tujuannya adalah untuk memberi informasi, menarik perhatian, dan memberi pengaruh pada peningkatan penjualan dengan cara meyakinkan pada calon konsumen. Teori Lambda. Dalam buku berjudul Graphic Design Solution, Romy Landa membawakan 5 fase dalam desain. Fasenya adalah orientation, analysis, concept, design, dan implementation. Kelima tahap tersebut merupakan tahap berjenjang dan bertingkat, sehingga masing-masing tahapan harus melalui mendapat hasil yang sesuai. Gambaran ilustrasi tentang Asia. Asia merupakan salah satu proyek skala kota yang menawarkan banyak kelebihan. Diperkenalkan masyarakat pada tahun 2017, proyek Asia tersebut harus mempercepat pembangunan kawasan perumahan seluas 70 hektar di kawasan Jakarta Timur tersebut.
Selain Lighthouse, Township Hasia menyatakan juga akan merangkum berbagai pihak properti eksklusif seperti kondominium, low-rise, lake villas, area komersial, dan area ruang terbuka. Itu dengan gross floor-nya area itu kurang lebih sekitar 1 juta mm3. Untuk target audience pada analisis promosi dan perancangan pada kelas aset tersebut, demografis itu pada usia 25-50 tahun. Profesinya itu punya ada pekerjaan, ibu rumah tangga, karyawan, dan lain-lain. Jenis kelaminnya itu adalah laki dan perempuan, geografisnya negara Indonesia. Psikologisnya itu adalah memiliki minat untuk membeli rumah lewat promosi sosmed. Memiliki perangkat elektronik untuk membeli rumah dengan spekulasi yang detail. Memiliki kesepakatan para pembeli untuk melihat rumah sesuai ekspektasi. Data kompetitornya itu kita ngambil dari brosur sama promosi. Brosur ini ditujukan pada orang yang membeli rumah yang ada di Cluster Kelimutu Jakarta Garden City, dan juga ini promosi dari official Jakarta Garden City dengan Cluster Kelimutu. Selain juga mengecek data kompetitor brosur sama promosi, kita mengetahui dalam analisa SWOT. Dalam strength, pilihan kata rumah berasal dari daerah perumahan terpercaya, memiliki harga yang terjangkau berkat dari diskon perumahan, memiliki fasilitas dan tujuan destinasi di area pemukiman Jakarta Garden City. Untuk witness, pada promotor hanya memerlukan uang untuk mengiklan promosi saja. Membutuhkan sertifikat tanah dan PPBM untuk pembelian rumah di Cluster Kelimutu Jakarta Garden City. Untuk opportunity, promosi dalam cluster rumah dapat diminati oleh para pembeli. Para pembeli melihat keadaan rumah yang sekarang sebelum dibeli, dan juga berapa peluang kecil untuk menarik pembeli rumah lewat promosi media sosial. Dan trennya itu adalah beberapa pilih tipe cluster rumah Kelimutu beserta diesel dalam isi perumahan yang ada di sekitar cluster Asia tersebut dalam tipe yang Kelimutu. Ini adalah skema perancangan dengan Rombi Landa. Sekian dari judul pertama tersebut. Terima kasih. Selamat sore Pak Iwan dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan membahas tentang judul kedua, judul fotografi keindahan Kota Harapan Indah di Bekasi. Latar belakang untuk fotografi adalah seni melukis dengan cahaya. Jadi faktor cahaya merupakan unsur terpenting dalam seni fotografi. Menurut Ansel Adam, fotografi adalah sebagai media ekspresi dan komunikasi yang kuat menawan berbagai persepsi, interpretasi, dan eksekusi yang tak terbatas. Dalam bukunya untuk teknik kamera fotografi, Ahmi Hazam Sulaiman definisikan fotografi sebagai istilah yang berasal dari foto dan grafi. Masing-masing berarti cahaya dan menulis. Menyai arti secara keseluruhan adalah menggambar dengan bantuan cahaya. Maka dari itu, saya melakukan analisis jalan-jalan yang berada di Kota Harapan Indah, di mana kami melakukan pemotretan fotografi di spot atau landmark yang berada di Kota Harapan Indah, Bekasi. Dari rumusan masalah yang dalam judul kedua tersebut adalah bagaimana fotografi bisa melakukan pemotretan indah di Kota Harapan Indah, Bekasi, latar belakang dan alasan memilih fotografi di kota, analisis dokumentasi pada fotografi di Kota Harapan Indah, dan pemotretan spot atau landmark berada di kota untuk mempercantik gambar. Batasan masalah dari judul tersebut adalah dokumentasi foto spot yang berada di Kota Harapan Indah, latar belakang Kota Harapan Indah sebagai spot landmark, dan juga analisis pemerintahan foto spot berada di Kota Harapan Indah, Bekasi. Tujuan masalah dari judul tersebut adalah untuk melihat suasana dari dan sekarang yang ada di Kota Harapan Indah, Bekasi, memotret spot landmark yang juga yang bersifat detail yang mempunyai landmark yang bagus. Kami akan mengumpulkan satu pengumpulan data, yaitu hanya dokumentasi. Metode ini dengan melakukan pemotretan dengan menggunakan smartphone yang berada di Kota Harapan Indah. Ini juga foto dalam Kota Harapan Indah, Bekasi. Landasan teori. Dari menurut Sudarman mengembalikan pengertian bahwa foto adalah salah satu media komunikasi bisa digunakan untuk menyimpan pesan atau ide kepada orang lain. Menurut Bull juga fotografi berasal dari dua istilah, yaitu foto dan grafi. Pos itu namanya cahaya dan grafis itu tulisan atau gambar. Maka fotografi adalah menulis atau menggambar dengan cahaya. Untuk menurut teori Morgowski menjelaskan reading picture atau membaca gambar adalah sistem yang melihat dan menghubungkan dengan cahaya fotografi dengan cara yang baru. Cara menyadari bahwa gambar mengandung pesan ganda. Salah satunya adalah untuk mengarah ke dunia dalam psikologis fotografer dipahami dengan dianalisa dan dipecahkan jadi satu. Skema etika Ronald Barthes untuk fotografi adalah mengumpulkan bahwa media fotografi dan semiotika
Semua seni tiruan itu terkandung ada dua pesan, yaitu denotasi dan konotasi. Untuk analogon adalah perwakilan dari benda sesungguhnya dalam gambar yang memang merujuk pada benda itu. Dari persepsi dari realitanya sendiri, konotasinya untuk bagaimana karya pada tentu mengkonsumsikan apa yang mereka pikirkan tentang pesan itu. Kami menemukan gambar presentasi tentang Kolatan Harapan Indah. Kota Harapan Indah itu terbesar di Gerbang Timur Jakarta yang dikembangkan dengan lahan seluas 2.200 ha yang dibawa oleh PT Hasanah Damai Putra. Kota ini memberikan rasa aman dan nyaman dengan menggunakan sistem keamanan terpadu. Tidak cuma dengan keamanan terpadu, memiliki dengan rumah dengan klaster, mempunyai jalan lingkungan 11 meter, jogging track, dan masih banyak lagi untuk buat melihat fasilitas umum dan desain rumah yang memberikan cahaya yang alam dan spekulasi udara yang baik. Untuk target audiensnya juga sama kayak judul 1, yaitu usia 25-40, profesinya pekerjaan, bentuk rumah tangga, karyawan, dan lain-lain. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, geografisnya negara Indonesia, namun psikologisnya itu adalah memiliki minat untuk belajar peta geografi di Kota Harapan Indah, memiliki perangkat elektronik untuk memotret spot dan langsung dikirim ke sosmed. Untuk data kompetitor yang itu saya dapat dari satu YouTube. Video ini tentang bagaimana cara kota ini menjadi semakin indah dengan prioritas sebagai developernya. Maka itu punya spot yang landmark dengan cantik untuk melihat keadaan kota Harapan yang sangat harmonis. Gitu aja. Untuk analisa SWOT, yaitu ada strength, lingkungan Kota Harapan Indah memang asri, memiliki tempat sebagai fotografi di Kota Harapan Indah. Yang ketiga, berkat dari video lewat drone, Kota Harapan Indah ini jadi strategis untuk memenuhi kebutuhan. Kelemahannya itu adalah atau weakness, video ini dengan durasi yang pendek, tidak membahas fasilitas yang berada di spot atau landmark Kota Harapan Indah. Untuk opportunity-nya itu adalah banyak orang mengunjungi Kota Harapan meningkatkan gratis, peluang dimiliki sedang pada pemetaan konotapi di Harapan Indah. Fotografi berkolaborasi dengan influencer menjadi salah satu yang terpenting dalam foto spot di Kota Harapan Indah. Untuk yang track adalah beberapa tempat spot atau landmark yang terdapat di Kota Harapan Indah. Yang dimasukkan adalah fasilitasnya yang di Kota Harapan Indah yang dibangun itu. Dari psikologi Ronald Batus ada denotatif dan konotatif. Denotatif itu adalah ada 17 fasilitas dalam spot di Kota Harapan Indah. Kawasan seluas sekitar 2.200 hektar memiliki fasilitas supermarket, sekolah, klub olahraga, dan sejumlah gedung perkantoran. Untuk konotatif, banyak orang yang mengunjungi Kota Harapan Indah berkat dari spot atau foto landmark, mempunyai banyak keunggulan di beberapa tempat. Demikian dari judul kedua tersebut. Terima kasih.